Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Fuad Kholis, NIM 2151019 dari kelas TPI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra. Dalam video ini saya akan membahas salah satu contoh sastra cyber atau sastra digital. Saya akan mengangkat cerita Sewu Dino yang ditulis oleh Simple Man. Sebelum mengulas tentang cerita tersebut, saya akan sedikit membahas tentang apa itu sastra digital. Sastra digital atau sastra cyber merupakan karya sastra yang dipublikasikan pada media daring seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara di dunia. Proses penerimaan sastra dilakukan dalam jaringan. Garcia Rosa 2020. Sastra digital ini mempunyai banyak keunggulan, di antaranya: pertama, penulis sastra digital tidak terikat oleh hierarki penerbitan dan publikasi. Yang kedua, jangkauan pembaca sastra digital lebih luas. Yang ketiga, pembaca dapat memberikan komentar, menyumbangkan gagasan, pemikiran, serta dapat urun rembuk untuk menghasilkan sebuah karya sastra. Yang keempat, sastra digital bersifat fleksibel, bisa di Twitter, Instagram, Facebook, Wattpad, Webtoon, dan lain-lain. Lanjut mengenai cerita yang akan saya angkat, yakni Sewu Dino. Cerita ini dapat diakses pada thread di Twitter pada akun Simple Man, kemudian ada juga di Wattpad pada akun Rifin Sugiarto. Isinya sama, kalau ingin lebih lengkap bisa baca novel yang telah diterbitkan, karena ada beberapa adegan yang ada di novel namun belum sempat diceritakan di thread. Sewu Dino ini menceritakan kisah Sri yang hendak bekerja sebagai ART. Namun ia malah justru terjebak pada kontrak goib dengan majikannya, yaitu Karsa Atmojo atau Mbah Karsa. Sri harus bisa membantu keluarga Mbah Karsa agar terbebas dari kutukan santet Sewu Dino. Sri tak bekerja sendirian, ia ditemani dengan dua orang perempuan yang sama-sama mempunyai weton Jumat Kliwon, yaitu Erna dan Dini. Mereka ditugaskan di sebuah rumah di tengah hutan dan harus memandikan cucu Mbah Karsa yang merupakan kunci dari santet Sewu Dino ini, yaitu Dela Atmojo, yang terbaring seperti orang meninggal dengan perut buncit dan tubuh penuh luka. Dan cara memandikan Dela pun harus dengan aturan khusus serta menggunakan mantra-mantra khusus. Seiring berjalannya waktu, Sri mulai dapat memahami keadaan. Tak disangka Erna yang merupakan temannya, ia justru bersekutu dengan lawan dari keluarga Atmojo, yaitu keluarga Kuncoro. Hingga pada keadaan mendesak, Sri membunuh rekannya tersebut. Ketika saatnya tiba, puncak dari santet ini yaitu hari ke-1000. Sri dan Dini harus bisa menyelamatkan Dela dari santet Sewu Dino. Saat penyelamatan Dela di dimensi lain, Sri berhasil membunuh Kuncoro dengan sadis. Hal itu terlihat keji, namun merupakan langkah yang bagus untuk mengakhiri penderitaan Kuncoro dalam jerat hitam ini. Ternyata, sebelum Kuncoro mengirimkan santet Sewu Dino ini pada keluarga Atmojo terlebih dahulu telah mengirimkan santet Janur Ireng, di mana santet tersebut lebih ganas dari santet Sewu Dino, hingga membuat seluruh keluarga Kuncoro meninggal dunia. Hal-hal yang mendidik atau pesan-pesan moral yang tersirat maupun tersurat pada cerita Sewu Dino. Yang pertama, kita harus pandai-pandai dalam menerima perkataan orang lain. Seperti pada cerita ini, tokoh Sri itu sempat termakan bujuk rayu kata-kata manis yang membuatnya melanggar larangan yang telah diberikan kepadanya. Kedua, kita harus bisa memilih teman. Karena apa? Karena seseorang yang terlihat polos bisa saja itu bukan seperti apa yang kita kira. Bisa saja merupakan musuh bagi kita, seperti halnya Sri yang mengira kedua temannya itu polos seperti dirinya, namun ternyata mereka sudah lebih mengetahui apa yang belum Sri ketahui. Yang ketiga, mempertimbangkan segala sesuatu. Seperti yang diucapkan Sri, bahwasanya gajinya yang tinggi itu akan semakin membuat tinggi pula beban yang harus ia tanggung. Memang, hal tersebut benar adanya. Apabila kita mengambil keputusan yang besar, maka kita harus juga siap menerima resiko yang besar pula. Yang keempat, menghindari permusuhan. Untuk menghindari permusuhan pasti itu tidaklah mudah. Pada cerita ini terdapat dua keluarga yang saling bermusuhan, saling santet menyandet. Penyebabnya memang tidak diceritakan di sini, namun kemungkinan memang ada suatu permasalahan yang belum terselesaikan.
Jadi kita bisa mengambil hikmahnya. Apabila kita mempunyai masalah dengan orang, sebaiknya selesaikan masalah tersebut sebelum masalah tersebut menjadi besar. Kemudian, hal yang menghibur dari cerita ini adalah pertama, jump scare. Layaknya cerita horor lainnya, pasti asyik bila cerita horor itu ada jump scare-nya. Meski cerita ini belum difilmkan, namun kita bisa merasakan jump scare jika kita memposisikan diri kita seolah-olah menjadi Sri. Kita bisa merasakan rasa panik yang dialami oleh Sri. Kedua, plot twist. Cerita ini memiliki banyak sekali kejutan, mulai dari masalah persamaan weton Sri, Erna, dan Dini yang awalnya itu dikira memiliki weton yang sama dengan dia. Justru diceritakan wetonnya itu sama dengan si pengirim santet. Kemudian adanya pengkhianatan dari tokoh yang dikira hanya figuran biasa. Kemudian ada juga latar belakang konflik antara dua keluarga yang bermusuhan antara satu sama lain, yang kita itu diajak berpikir siapakah yang jahat dalam persantetan ini. Pada intinya cerita ini seru, dan karena ekspektasi pembaca terhadap cerita di awal, cerita awalnya biasa saja, namun akan berbalik menjelang akhir. Dan semoga saja cerita ini bisa segera difilmkan, karena tentu akan membuat keseruan tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.